topik yang sebenarnya eklesiologinya agak berbeda dengan gereja-gereja di pasca reformasi dengan eklesiologi yang ada pada Pengkhotbah 8 ayat 1 sampai 5. Tapi dasar-dasarnya bisa kita petik dan nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Eklesiologi adalah pemahaman gereja, sikap gereja, teologi tentang hidup bergereja. Kira-kira eklesiologi begitu. Eklesio dan logos, eklesia dan logos. Ya, judul yang diberikan oleh tim adalah kewajiban terhadap pemerintah. Oke, Pengkhotbah 8 ayat 1 sampai 5. Ini saya senang sekali dapat ayat yang pendek. Biasanya dapatnya yang panjang kali lebar kali tinggi ya. Oke. Kita akan mulai dengan yang bagian yang pertama. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Ini adalah sebuah kata pembuka untuk masuk dalam persoalan relasi antara warga dengan pemerintahan raja, kira-kira begitu ya. Mulainya dari cakam. Sakam ini berarti skillful, prudent, hikmat, arif, bijaksana. Kira-kira kata berhikmat yang disebutkan di atas tadi adalah bagaimana kita melihat seseorang yang penuh dengan skill, begitu ya, seseorang yang penuh dengan wisdom, artinya kemampuan dia untuk menentukan mana yang baik dan benar. Lalu bijaksana ini bisa berkaitan dengan pengalaman kehidupan yang panjang dan banyak, lalu dia mengerti karena pengalaman itu dia mampu untuk melihat keadaan dengan lebih baik, assessment-nya lebih baik, sehingga planning dalam kehidupannya pun jauh lebih baik. Kira-kira maksud cakam adalah begitu. Sehingga pertanyaan awal, siapakah seperti orang berhikmat? Hikmat yang dimaksud di situ adalah demikian. Lalu selaras juga sebenarnya dengan kata mengetahui. Hikmat dan mengetahui ini sesuatu yang berelasi, sehingga ini disebut puisi. Kenapa? Karena pernyataan hikmat dan pengetahuan itu kira-kira selaras, menggunakan kata yada. Pengetahuan, mengetahui adalah seseorang yang wise juga, to know by experience atau have knowledge by learning, begitu ya, dengan belajar, sehingga skillnya punya, pengalamannya punya, dia punya kemampuan untuk mengambil sikap-sikap etis, benar atau salah dan sebagainya. Nah, kemudian setelah pertanyaan ini, barulah kemudian pengkhotbah mengeluarkan sebuah statement. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Jadi kalau seseorang punya hikmat, kalau seseorang punya pengetahuan, kalau seseorang punya sakam dan seseorang punya yada, begitu, maka ia akan menjadi orang yang menerangi dan mencerahkan. Jadi cahaya ini lebih ke arah bagaimana seseorang itu mampu dengan hikmatnya itu membawa dampak, membawa pengaruh bagi lingkungannya, bagi sekitarnya. Dan panim ini dipertegas selain cahaya, panim, mana wajah itu sebenarnya dikonotasikan dengan kehadiran seseorang. Kehadirannya itu membawa dampak dan perubahan di sekitarnya. Nah, kemudian ditambahkan kata berubahlah kekerasan wajahnya, ini memang agak sulit untuk diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa aslinya os atau ose gitu ya, bisa diterjemahkan seperti berat wajah gitu ya, fisik sinarnya itu berbeda begitu ya, kehadirannya itu menghadirkan daya, tetapi kekerasannya kekerasan itu lebih ke arah apa ya, guratan begitu ya, guratan wajahnya baik secara memberikan pengaruh secara fisik, dia nampak baik, lalu kemudian kearifannya itu disegani orang lain. Kira-kira kata-katanya begitu, disegani sahabat dan ditakuti oleh musuh. Ini wibawa, bahasa sosial dan politik ya. Jadi wibawa, ya, berkarismatik, betul, ya, istilahnya kurang lebih begitu. Sehingga orang yang berhikmat,
Orang yang punya knowledge, orang yang punya sakam dan yada, harusnya menjadi orang yang menerangi, meneduhkan, memberikan dampak positif di sekitarnya. Nah, ini bisa ditafsirkan orang yang clever harusnya juga bisa punya hikmat. Tapi kadang-kadang dalam dunia ini kita menghadapi kenyataan yang berbeda. Orang yang pinter, bahasa Jawanya kadang-kadang bisa minteri. Bahasa Indonesianya apa ya minter itu ya? Orang yang pinter itu bisa jadi keminter. Keminter itu apa ya bahasa Indonesianya? Pinter tapi digunakan untuk kesombongannya, digunakan untuk merendahkan orang lain, gitu ya. Karena dia pinter maka dia menganggap orang lain itu bodoh dan tidak mampu. Kira-kira keminter itu gitu. Sebentar saya minum Sprite dulu. Air putih. Itu namanya keminum. Nah, ya keminum. Nah, ayat pertama ini sebenarnya mengingatkan kita dengan skill kita masing-masing, dengan hikmat kita masing-masing yang dianugerahkan Tuhan menurut talenta masing-masing dari kita, baik melalui pembelajaran background keilmuan kita, baik saya teologi, ibu bapak bisa saja ekonomi, ilmu sosial yang lain, ilmu eksak dan sebagainya, background pengalaman hidup kita yang berbeda, mungkin ibu bapak punya jenis pekerjaan yang berbeda dengan satu dengan yang lain, itu bukan untuk saling minteri sebenarnya, tetapi justru apa yang kita punya, pengalaman yang kita punya, ilmu yang kita punya, hendaklah itu membuat wajah kita memancarkan, mencerahkan, kehadiran kita itu kurang lebih bisa membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kira-kira pesan dari ayat yang pertama itu. Ingatlah bahwa segala ilmu yang kita punya, hikmat yang kita punya, kebijaksanaan yang kita punya, bukan untuk menggelapi. Ya, istilah menggelapi apa? Kalau istilahnya guru, itu konon ceritanya guru itu dari dua kata, gu dan ru. Gu itu gelap, ru itu terang. Dari gelap menuju terang. Nah, ini selaras sebenarnya dengan maksud pengkhotbah ayat pasal Piromo ya. Pasal 8 ya. Pasal 8 ayat 1 ini. Kiranya kita semua menjadi guru dengan hikmat yang kita punya, dengan skill, dengan yada, dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Sehingga dunia ini menjadi terang. Dunia ini menjadi lebih baik, bukan rugu. Kadang-kadang kan guru itu bisa kebalik. Dia menjelaskan, tapi bukannya terang yang hadir, tapi malah jadi gelap. Jadi dulu seringkali kami bercanda waktu SMP, kurang lebih kalau guru kimia ini jelasin, itu bukannya kami tambah paham, tapi malah tambah bundet. Lalu ujung punya ujung, usut punya usut, ternyata keruwetan yang dia punya itu tujuannya adalah supaya anak-anak les kepada dia. Lalu saya amit-amit jabang bayi, nggak pernah les sama dia. Bodoh dah, nilainya 7 ya 7, nilainya 6 ya 6, ya sudah. Kalau sudah motifnya begini, kalau di kelas menjadikan gelap, kalau di tempat les-lesan menjadikan terang, itu kan ngawur gitu. Wes pokoknya nggak mau les, rugu gitu ya, bukan guru tapi rugu. Nah ini mengingatkan kita, jadi setiap kita punya hikmat, pakailah itu talenta dan sebagainya, pakailah itu untuk menjadikan kehadiranmu itu berguna bagi orang lain, bukan untuk menindas orang lain. Kenapa ayat ini penting dan ditaruh di perikop yang kita baca? Karena ini nanti nyangkut soal raja. Harusnya raja itu punya hikmat, punya skill, dia diperlengkapi dengan orang-orang bawahan yang punya skill juga. Dia tinggal mengolahnya, lebih dia tinggal memanage, dia nggak harus pinter-pinter banget di bidang tertentu, dia tinggal panggil orang yang pinter, dia manage informasi yang didapat dari itu. Ini berkaitan dengan hal-hal yang nanti akan diucapkan. Kira-kira ini adalah kritik sosial, kritik kebijaksanaan dari seorang pengkhotbah terhadap kepemimpinan yang terjadi pada saat itu. Sehingga ayat ini diletakkan dalam perikop awal. Harusnya raja itu seperti ini. Kira-kira begitu ya. Harusnya pemimpin itu seperti ini. Bukan berkebalikan dengan hal yang seperti yang ini. Nah, baru kita masuk kepada raja. Kepatuhan kepada raja. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Nah, setelah dia ngomong hikmat, pengkhotbah itu kemudian mengingatkan
mengingatkan budaya teosentristik, budaya teokratistik, kepemimpinan yang berasal dari Allah. Jadi raja yang dipilih dalam bangsa Israel dianggap itu adalah representasi Allah. Kita bisa tahu ya, teokratis ini kan sangat sangat kuat di sana ya. Kalau mau dibilang ya mirip Jepang begitu ya. Rajanya itu seperti perwakilan dari dewa matahari begitu kan. Jadi dia punya keabsolutan yang luar biasa. Nah, ini disebutkan syamar, tetaplah, kira-kira patuhilah itu tetaplah patuh, jagalah, jangan pernah kehilangan kepatuhan terhadap setiap ucapan. Nah, ini kata-kata perintah ini berkait dengan maut, ucapan, ya, apa yang disampaikan oleh sang raja. Yang sebenarnya kritikannya adalah mautnya sang raja ini harusnya penuh dengan hikmat, harusnya penuh dengan kebijaksanaan. Mautnya sang raja ini harusnya penuh dengan yada. Karena asumsinya karena dia berasal dari Allah, maut sang raja ini perlu betul-betul diperhatikan karena maut sang raja mengandung hikmat dari Allah, mengandung pengetahuan dari Allah, mengandung segala sesuatu yang baik. Membawa terang. Karena apa? Membawa terang tadi. Harusnya, ini kan sebuah hal yang ideal yang dibicarakan oleh pengkhotbah di awal perikop ini. Nah, kata sebuah, sworn, janji, ini berkaitan dengan iman. Ini bukan hanya demi sumpah, tetapi demi iman. Allah Israel yang telah membawa bangsa Israel keluar, memimpin, itu nanti akan menunjuk raja yang akan memimpin, dan raja itu adalah representasi dari Allah sendiri. Jadi ini berkaitan dengan iman. Kalau kamu beriman pada Allah, maka kamu akan mematuhi perintah raja. Dan yakinlah, dalam tanda petik, idealnya perintah itu pasti berasal dari hikmat dan pengetahuan Allah. Maka dari itu patuhlah, itu kata-katanya. Ini kaitannya dengan teosentristik ya. Lalu kemudian ayat yang ketiga, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, ini mulai ya. Jangan takut, jangan tergesa-gesa, atau hurry itu juga bisa diartikan bahalnya menjadi jangan takut atau jangan cemas. Jangan segera pergi dari hadapannya. Ini berarti kamu jangan merasa terancam dengan kehadiran sang raja. Harusnya kamu dengan imanmu itu kamu punya kedekatan dengan sang raja. Karena ketika engkau dekat dengan Allah, engkau pasti punya kedekatan dengan sang raja. Engkau punya kasih, engkau punya hormat kepada sang raja. Enggak perlu kamu takut, hormati saja sang raja itu karena dia berasal dari Allah. Lalu bertahan, janganlah bertahan dalam perkara jahat. Ini berkaitan, kalau kamu ada di depan raja, anggaplah raja itu sebagai Tuhan. Sehingga janganlah kamu menyimpan perkara-perkara jahat di depannya, atau memiliki maksud-maksud busuk di hadapannya demi kepentinganmu, demi kepentingan politismu semata. Ini ideal masih, tapi udah mulai masuk dalam power yang menakutkan begitu ya. Karena imanmu itu, maka bertahanlah dengan hal-hal yang baik, bukan dengan hal-hal yang jahat. Jangan kau dekat dengan raja untuk tujuan-tujuanmu yang buruk, untuk memanipulasi powernya raja demi kepentinganmu sendiri. Itu kira-kira bagian yang awal. Janganlah tergesa-gesa dan janganlah bertahan. Itu maksudnya adalah kedekatan, rasa hormat. Lalu kemudian juga sang raja ini, Amat ini mengatakan, hendaklah kamu punya tujuan baik ketika engkau dekat dengan raja, seperti engkau dekat dengan Tuhan demi tujuan yang baik untuk kebaikan itu sendiri. Nah, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, mulai ini ada ditakut-takuti ini. Karena teokratistik, lalu kemudian powernya Allah ada pada raja, kira-kira begitu, maka raja punya kekuatan yang absolut. Dia bisa mengatakan, mati kamu, semua dia tinggal dimatikan. Dia mengatakan, kamu dapat tanah di sana, tanah di sana akan diberikan. Jadi kekuatan absolutnya ini mulai diperhatikan dalam budaya teokratistik ini. Kita bisa lebih jelas melihat di pasal yang keempat. Ya, karena titah raja berkuasa. Berkuasa di sini menggunakan kata silton yang artinya powerful begitu ya. Jadi
lebih ke arah absolut begitu, bukan power biasa, tapi power yang Superman lah. Dia adalah seorang Superman. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya, adakah yang baginda buat? Nah, ini mulai kritiknya masuk. Tadi harusnya sesuai dengan Allah, sesuai dengan hikmat dan sebagainya. Tetapi dalam situasi tertentu, pengkhotbah juga melihat bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat bersama-sama, raja itu bisa berbuat suka-suka. Ini mulai dikomparkan nih. Biasa kan pengkhotbah suka bikin mumet ya. Setelah dia ngomong yang ideal, dia kemudian mengatakan ya terserah raja lah, berbuat suka-suka ya suka-suka dia lah, dia punya power yang absolut. Ya apa namanya? Sekarang tinggal kita saja yang apa namanya? Menikmatinya. Kalau kita dapat penguasa zalim ya kita akan menderita. Siap-siap aja kita menderita. Siap-siap aja kita hidup dalam ketakutan. Tapi kalau penguasanya berhikmat, ya puji syukur, puji Tuhan, itu berasal dari Tuhan juga. Nah, ini mulai dibuat gamang nih orang yang membaca di ayat yang keempat. Ini gimana nih sebenarnya? Apakah Tuhan akan mengirimkan raja yang zalim? Pertanyaan itu kan muncul kan. Apakah Tuhan akan membiarkan raja yang zalim itu muncul? Padahal di sejarah Israel, raja yang zalim itu banyak. Dicari saja di raja-raja itu nanti ketemu semua. Raja yang suka ini, ruka itu. Daud sendiri yang orang yang berhikmat itu juga dia kepincut sama orang yang lagi mandi, begitu kan? Dia raja yang timbilen kalau di gereja saya itu. Timbilen itu ada jendolan di mata karena hobinya ngintip, gitu ya. Ya, karena ngintip, sukanya ngintip. Lalu kemudian dengan kekuasaannya yang absolut, dia mengirimkan Uria untuk mati di medan perang. Sehingga dia bisa ngambil istrinya. Apakah yang bisa kita perbuat ketika kita punya raja model begitu? Apakah kita berani untuk ngomong? Apakah kita berani untuk menyuarakan kembali suara hikmat Tuhan? Pertanyaannya itu. Di zaman itu nggak berani. Waktu itu yang negur Daud siapa ya? Nabi Nathan ya. Nabi Nathan yang akhirnya datang. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Yang lainnya diam aja. Orang-orang di sekitarnya diam aja. Yang datang malah justru yang dari luar istana datang untuk mengingatkan Daud. Sehingga kemudian Daud akhirnya pun bertobat kan. Dia mengenakan kain kabung, menaburkan abu di atas kepalanya, dan dia berduka untuk itu. Dia meminta ampun untuk itu. Nah, ini menarik. Karena raja itu di lingkaran kekuasaannya, dia akan betul-betul orang-orang di sekitarnya itu tidak bersikap kritis. Tetapi yang disebutkan di bagian tadi, di bagian ini kenyataan yang muncul ketika orang punya power nih. Di sekitarnya itu biasanya ada orang-orang yang takut, orang-orang yang cemas, begitu ya. Kemudian ada orang-orang yang punya itikat buruk dan manipulatif. Keberadaan dan kedekatannya itu hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan untuk menyelamatkan Uria nggak ada yang ngomong, nggak diceritakan di dalam Alkitab. Orang yang di luar lah yang kemudian yang ngomong. Apakah yang bisa baginda perbuat? Ini menunjukkan bahwa kekuasaan raja, pemerintah yang ada pada saat itu adalah kekuasaan yang hampir tak terjamah. Kecuali utusan Tuhan sendirilah yang bisa menegur dia. Katakanlah Rahab itu ya juga kan yang takut sama istrinya, itu salah satu rajanya ikatan suami takut istri. Ahab ya. Ahab itu ya betul Ahab. Ahab itu ketuanya ikatan suami takut istri itu. Istrinya itu kan sangat dominan sekali. Bahkan rajanya sendiri yang katakanlah punya power dari Tuhan nggak berani ngomong sama istrinya. Ini kan sesuatu yang ironis, yang kadang-kadang muncul idealnya begini, tetapi kenyataannya banyak di dalam sejarah Israel itu begini. Siapa yang harusnya bicara? Apakah kita hanya berdoa pada Tuhan supaya rajanya itu ini? Apakah kita harus berseru kepada pemerintah, kepada raja untuk menyuarakan sesuatu? Kalau zaman dulu demo hilang hari berikutnya, bukan hanya dirinya yang hilang, tapi satu keluarganya bisa hilang. Bedol desa, satu klannya bisa hilang. Satu sukunya, sub-sukunya bisa hilang. Itu zaman dulu. Sehingga ya sudahlah, diterima saja. Lalu hidup dalam penderitaan dan hanya bisa mengatakan, Tuhan kapan raja ini akan selesai memerintah. Ini bagian yang terakhir.
Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang yang hikmat mengetahui waktu pengadilan. Jadi kata-kata ini sebenarnya ingin mengatakan tunggu saja. Ya, tunggu saja. Nggak usah frontal. Nggak usah flight saja kira-kira. Ya, kalau perlu nggak usah flow. Flow itu gabungan antara fight dan flight. Jadi menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, itu flow. Nggak usah melawan. Selamatkan saja dirimu, klanmu, dan keluargamu. Supaya kamu nggak dibasmi habis oleh raja yang lalim. Tunggu saja, biarkan Tuhan saja yang mengadili. Nanti akan tahu dan akan ada saatnya. Istilahnya orang Jawa itu becik ke titik, olo ke toro. Gitu ya. Apa yang baik akan diketahui dan apa yang jahat juga akan diketahui. Tunggu saja waktu pengadilan Tuhan. Tunggu aja semua itu tersibakkan. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Karena apa? Kekuatan raja yang absolut, yang seharusnya punya hikmat dari Tuhan, tapi kalau menyimpang, ya ini yang harus dilakukan. Kalau raja yang penuh hikmat dengan dan yada tadi, nggak mungkin dia akan melakukan ini. Dia tidak akan melakukan hal yang buruk. Dia akan mendengar orang-orang di sekitarnya. Dia akan menjadi raja yang hidup bagi rakyatnya, bukan hidup bagi dirinya sendiri. Wow, sudah selesai. Cepat sekali. Hilang. Hilang. 5 ayat. Nah, kira-kira begini. Seni bersabarkah ini? Seni menyuarakan pendapat? Ini beda sekali, Bapak Ibu, konteksnya dengan teokratis dengan sekarang demokratisme yang ada di zaman sekarang ini, itu beda sekali. Sehingga kita saat ini malam hari ini perlu berdiskusi kalau di zaman ini sikap kita bagaimana nih? Karena kan kekuatan pemerintah itu sebenarnya nggak absolut ya. Meskipun punya apa ya? Immunity, betul ya? Immunity ya. Presiden, wakil presiden itu immune ya terhadap hal-hal yang sifatnya pengadilan untuk sementara dia menjabat ya. Kalau dia salah, dia punya kekeliruan, dia masih bisa selamat ketika dia menjabat. Ini kan isunya Trump nggak mau turun kan salah satunya karena Trump masih punya immunity ketika dia menjabat menjadi presiden. Kalau Trump turun begitu ya, dia akan dikejar oleh Harris dan teman-temannya tuh. Harris dan teman-temannya yang akan mulai dari soal pajak, ya mengangkat kembali isu yang kemarin diangkat untuk impeachment. Nah itu akan diangkat lagi. Nah sementara dia nggak punya ini, apa yang harus kita lakukan di era demokrasi ini? Ternyata di era demokrasi ini pun presiden dan wakil presiden, kalaupun salah masih dilindungi oleh immunity. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cukup berdoa seperti yang sudah-sudah, seperti yang diminta oleh jemaat? Kadang-kadang kalau saya lupa doa bagi bangsa dan negara, ada yang kemudian WA gitu ya ngasih tahu, Pak, lain kali kalau khotbah jangan lupa doa syafaatnya untuk bangsa dan negara. Doakan siapa? Pemerintah. Doakan pemerintah ben piye? Kadang-kadang saya nanya gitu. Mendoakan pemerintah supaya apa? Wong pemerintah kita doakan ya kadang-kadang nggak berubah sama sekali kok, gitu ya. Kroni, kolusi, nepotisme. Apakah gereja harus turun? Gereja apakah harus turun seperti zaman Calvin? Zaman Calvin itu kan gereja dan negara itu berdampingan erat. Bahkan wakil dari gereja menjadi pengurus dewan kota. Wakil dari pengurus dewan kota ada yang diutus untuk menjadi pengurus gereja. Jadi mereka saling merangkul begitu ya. Saling merangkul, mereka saling mengisi dan sebagainya. Meskipun berikutnya kemudian ada pemisahan antara gereja dan negara. Dan GKI pun sekarang memahami gereja dan negara punya domain yang berbeda. Tidak boleh saling mengintervensi, tidak ada yang tinggi atau rendah, tetapi menjadi partner. Meskipun gereja, orang-orangnya adalah bagian dari warga negara, institusi gereja adalah partner pemerintah. Tidak harus selalu tunduk pada pemerintah ketika pemerintah punya kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Tapi kenyataannya, toh kita juga melihat pada saat itu kita ikut menyumbang emas, begitu katakanlah begitu ya. Lalu kita seringkali gereja-gereja itu mendekat ke penguasa, bukan untuk menyuarakan suara kenabian. Ya, di Indonesia Timur seringkali ada sinyalemen, ya ini hanya sinyalemen ya, mudah-mudahan ini hanya isu.
Tetapi seringkali dibicarakan bahwa gereja dan pejabat-pejabat sinode mendekat kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Bisa pergi ke luar negeri, bisa ikut seminar ini itu yang dibiayai oleh Pemda, meskipun itu ada bagiannya Pemda. Apakah ini seni menyelamatkan diri? Terakhir ini masih relevan seperti ini. Apakah ini seni komunikasi gereja? Seberapa jauh gereja mau fight? Atau gereja mau flow? Atau gereja fly terus? Atau gereja bagaimana nih sikapnya? Melihat orang yang tertindas dan sebagainya, gereja gimana nih? Apakah gereja akan ikut berpolitik? Sejauh mana gereja berpolitik? Nah ini yang mau kita diskusikan Pak Jarwo. Kira-kira dari saya pengantarnya itu, mari kita ngobrol bersama malam hari ini, karena mungkin tidak banyak bahan yang bisa saya sampaikan, tapi pengalaman di sinode mungkin bisa nanti saya sharingkan dalam diskusi. Silahkan Pak Jarwo. Terima kasih Pak Boni. Bapak Ibu, itu uraian bukan uraian singkat karena bahannya memang singkat, jadi penyampaiannya juga ringkes gitu. Nah, tadi Pak Boni mengangkat isu tentang sikap gereja terhadap kondisi yang berlangsung gitu ya di Indonesia dengan respon pemerintah yang seperti itu. Gereja harusnya seperti apa? Diam saja, mendoakan saja, berharap pemerintah bisa melakukan yang terbaik, atau menunggu pemerintahan ganti, atau gimana? Bukankah gereja punya panggilan dan tugas menyampaikan suara kenabian tadi? Bentuk dukungan gereja terhadap pemerintahan tidak dalam konteks berpolitik adalah mengingatkan, adalah menyuarakan menyampaikan suara kenabian tadi supaya pemerintah berlaku sebagaimana Tuhan kehendaki. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau kurang jelas tentang apa yang harus diskusikan, bisa bertanya kembali ke Pak Boni. Atau mau sharing. Saya kira memang yang saya sampaikan nggak jelas, Pak. Jadi yang saya sampaikan itu sengaja ngambang supaya kita semua bisa berpikir bersama gereja itu sebenarnya harus seperti apa ya? Apakah kita menganut teokratis? Sebab Pak Jarwo begini dan Bapak Ibu semua, ada banyak umat yang memahami bahwa pemerintah itu utusan Allah. Jadi model teokratistik itu tidak ada secara de jure begitu ya. Tetapi de facto-nya banyak orang memahami Jokowi ini utusannya Tuhan. Gitu ya. Sama halnya ketika dulu pemilu Prabowo ini utusannya Tuhan. Bahkan gereja tertentu dengan sangat spesifik mendukung Jokowi maupun Prabowo. Saya nggak mau ngomong pendukungnya Prabowo, tetapi saya ngomong keduanya. Keduanya ini unyu-unyu sekali. Bahkan di atas mimbar pun berani ngomong gitu ya. Jokowi dan Prabowo. Padahal situasinya nggak terlalu ekstrim lah menurut saya. Kalau situasinya terlalu ekstrim, bolehlah para klerus, para pemuka agama turun tangan, lalu kemudian membuat statement yang khusus. Tapi dua-duanya pasti akan punya blok nih. Terus akhirnya agama ini akan terpecah, biasanya begitu, gitu kan? Gerejanya terpecah, bisa saja sama-sama GKI, satu dukung Prabowo, satu dukung Jokowi, terus akhirnya berantakan semua. Nah ini kan hal yang seringkali perlu kita bicarakan nih. Apakah kita memahami purely sebagai sebuah negara demokrasi yang ala teokrasi? Jadi entah ala atau ala-ala begitu ya. Jadi apakah itu yang dipahami Bapak Ibu bahwa Jokowi ini adalah teokratistik yang penuh hikmat dari Tuhan atau bagaimana model teokratistiknya? Monggo, silahkan kalau ada yang mau bersharing. Pak Boni, saya ingin mengawali. Mungkin tidak sampai pada pandangan yang seperti itu bahwa Jokowi ini adalah suara Tuhan dan sebagainya yang sampai sedalam itu. Tetapi bukankah di Alkitab ada dinyatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah? Itu aja sih. Artinya kita menghayati bahwa
pemimpin itu juga diridhoi gitu oleh Allah untuk membawa kebaikan bagi masyarakat. Ketertundukan kita itu lebih karena alasan itu. Mungkin itu kali Mas, nggak tahu. Iya, itu kan didasari oleh sebuah pemikiran yang harusnya kita tahu konteksnya ketika kita berbicara itu, dan itu didasari oleh pemikiran teokratistik. Jadi Iya. konteks masyarakat Israel dulu kan teokratis, Heeh. berbeda dengan sekarang demokratis begitu ya. Iya. Sehingga pemilihan itu ya semuanya dari Allah gitu. Betul, betul semuanya dari Allah. Meskipun zalim pun itu dari Allah sehingga kamu harus takut. Itu kan kritik sosialnya dan kritik politiknya Iya. pengkhotbah. Mm. Ya kamu diam aja kalau menganggap itu dari Allah ya, diam aja nggak usah ngomong apa-apa gitu. Dari Udah Allah kok. tunduk aja kamu pajaknya dinaikin ya manut, kamu nggak diperhatikan, gerejamu ditutup ya diem aja, udah berdoa aja. Kan itu dari Allah. Nah ini persoalan nih, Pak, Iya. ini persoalan yang sebenarnya di titik mana betul sepakat ada kehendak Allah dalam perjalanan prosesnya. Karena biasanya orang pada masa itu belum mengenal demokratis kan, tetapi budaya demokrasi ini kemudian melahirkan sebuah pendapat Vox Populi Vox Dei. Ya. Vox Populi Vox Dei apa Vox Dei? Ya, Dei ya. Vox Dei. Kalau Dei orang Sunda ya. Oke, ya. Dei. Jadi Vox Populi Vox Dei. Apa yang Wah. banyak, apa yang mayoritas pilihan terbanyak itu adalah pilihan dari Tuhan. Betul ya. Ini kan kultur demokrasi yang mengatakan bahwa suara terbanyak adalah suara dari Tuhan. Benarkah itu? Itu juga harus kita pikirkan. Benarkah Vox Populi Vox Dei? Bisa saja Vox Populi Vox Diaboli. Vox Populi Vox Diaboli. Artinya suara terbanyak adalah suaranya Diabolos. Diabolos itu setan. Setan. Lah ya, bisa saja suara terbanyak itu ini apa namanya suaranya setan. Kemarin saya baru diskusi sama Kara anak saya ketika kami nonton. Pak, sebenarnya orang gila itu gimana sih Pak? Orang gila itu karena mereka sedikit. Aku bilangnya gitu. Anak saya kaget loh. Maksudnya gimana, Pak? Ya kalau kamu di rumah sakit jiwa, kamu waras sendirian, kamu yang gila. Oh iya ya Pak. Ya karena kamu apa namanya sebagian banyak orang waras dengan cara berpikir begitu dan ada orang yang berbeda, maka kamu yang waras, mereka yang gila. Coba dibalik, kalau orang gila ini lebih banyak di dunia ini dan kamu waras, kamu cuma sedikit, kamu gila. Dipandang oleh orang gila, kamu yang gila. Iya juga ya Pak, dia ngakak-ngakak begitu ya. Artinya ini ingin mengatakan Vox Populi belum tentu Vox Dei. Dan kejadian dalam kehidupan bergereja pun kadang-kadang pengambilan suara dalam kehidupan bapak-bapak gereja seringkali juga ada kesalahan-kesalahan yang bukan Dei tetapi diaboli. Pendapat suara terbanyak mayoritas itu yang terbaik belum tentu. Belum tentu. Sehingga harus ada kalau mau bahasanya pengkhotbah kan tidak A tidak B, tetapi A dan B. Jadi bukan tidak A tidak B atau A atau B, tetapi ya A ya B. Ramulah itu. Bahasanya pengkhotbah adalah bagaimana kita mendialektikkan ketakutan kita pada Tuhan tapi tidak kehilangan suara kenabian. Bagaimana kita menyuarakan kebaikan, mengkritik pemerintah itu tapi dengan cara yang baik. Kita kehilangan sosok Eka Dharma Putra. Pendeta Eka Dharma Putra itu sosok yang cukup dekat dengan penguasa. Dari zaman Soeharto sampai dengan Megawati, Gus Dur dia masih hidup nggak ya waktu itu? Gus Dur udah nggak ada dia Mas. Udah nggak ada dia ya. Ya. Jadi zaman itu dia masih punya power. Ketika ada sesuatu yang terjadi di Indonesia, dia dipanggil. Dia bisa menyuarakan suara kenabiannya itu kencang sekali bagi Indonesia. Kita kehilangan sosok begitu. Pendeta Boni Andreas ya hanya ngublek-ngubleknya ya di GKI Pondok Indah aja gitu ya. Paling luas ya di GKI BPMS atau Sinode Wilayah. Kalau udah masuk ke kelurahan aja nggak dianggap. Kadang-kadang tukang parkir ini pendeta ini bukan kayak pendeta begitu kan. Nah, ini hal-hal yang seringkali kita harus kritisi nih. Dan kadang-kadang Eka Dharma Putra ini bukan diciptakan oleh gereja, tetapi created by accident. Bukan created by design,
tetapi created by accident. Orang-orang yang memang punya passion kenegarawanan, mereka biasanya harus nabrak dulu sana-sini di dalam sistem gereja, baru dia muncul, akhirnya gereja yang ngeklaim. Biasanya begitu. Oh ini dari GKI ini, padahal ketika dia dulu punya passion di awal-awal, dia ditentang, nggak bisa pendeta itu nggak bisa masuk dunia politik, buat apa belajar di UI jurusan hukum. Sekarang ini ada pendeta Darwin dari Sinode Jabar, teman satu angkatan saya, dia memang dipikirkan sekarang dia untuk belajar ilmu politik di UI. Jadi memang kita mendorong lahirnya Eka Dharma Putra, tadinya nggak ada. Pendeta Simon Filantropa aja contohnya dari Jawa Timur, yang dia bergerak ke agama-agama. Tadinya dia bergerak ke pesantren, dia datang ke Tebu Ireng, dia datang ke teman-teman NU, ke teman-teman Muhammadiyah. Tadinya dia by accident, dia sendiri yang pengen. Nggak ada dipikirkan. Ketika pengen pun dia terus bilang, nanti kalau ada apa-apa, majelis jemaat nggak tanggung akibatnya loh. Dia dengan lantang mengatakan, nggak apa-apa, kalau ada apa-apa saya siap ditanggalkan. Itu kata pendeta Simon Filantropa Jawa Timur. Saya pokoknya mau masuk, gereja harus masuk ke wilayah-wilayah itu. Jangan diam saja. Nah, sedikit orang kan yang punya keberanian seperti itu. Bahkan mungkin Boni pun tidak punya cukup keberanian untuk mengatakan hal itu. Gitu kan? Nah, orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang mau masuk dengan cara flow. Tadi fight, flight, dan flow. Ya, flow, bagaimana mereka masuk dalam komunitas politik, komunitas agama-agama, lalu kemudian mereka mewarnai cara pandang banyak orang yang berkecimpung di pemerintahan ini untuk bisa menerapkan sesuatu. Nah, di Indonesia Timur lebih lucu lagi. Pendeta-pendeta itu nyalek ya banyak. Nyalon jadi bupati ya banyak. Untuk apa tujuannya? Pertanyaannya itu, motifnya apa? Motifnya apakah untuk menjadi penguasa, mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan tempat yang bisa membawa suara hikmat Tuhan? Sakam dan yadanya itu dibawa enggak? Biasanya kalau orang sudah naik ya lupa ya, zaman-zaman reformasi saya ikut demo itu teman-teman saya yang jadi caleg-caleg itu ya udah ngomongnya udah enggak lucu lah buat saya kalau dibilangnya. Lucuan dia waktu orasi di UGM dulu terus dilempari gas air mata dan sebagainya. Lucuan itu daripada sekarang ketika jadi caleg. Nah ini PR kita, seberapa jauh sih sebenarnya? Seberapa jauh sih gereja itu harus berdoa, dan berdoanya bagaimana? Itu kan pertanyaan saya kepada yang WA saya kalau saya lupa doain bangsa dan negara, itu pertanyaannya, doanya kayak apa ya? Saya itu secara teologi itu mau doa yang keras ya mesti diprotes jemaat, gitu ya. Kalau doanya lembut ya aman-aman ya doanya anteng tapi nggak membawa perubahan apa-apa, gitu ya. Seringkali kan terjadi begitu ya. Jadi doakan baik buat Pak Jokowi lancar semuanya, diberi kesehatan, diberi hikmat. Hikmat apa? Gitu. Hikmat yang mana? Wong programnya Jokowi aja nggak banyak yang jalan. Menteri-menterinya juga kadang-kadang ngawur dan sebagainya. Oke, Jokowinya bagus, tapi menteri-menterinya bisa saja ngawur. Jokowi sampai marah kok. Gitu ya. Bagaimana sih? Sejauh apa sih kita berbincang tentang ini? Sejauh mana gereja juga mengutus orang-orangnya untuk terjun ke dunia politik, membekali politik. Kami itu waktu itu mau bikin pembekalan untuk caleg-caleg Kristen. Itu pun kemudian diskusinya panjang lebar. Caleg-caleg Kristen itu dipanggil. Siapapun mereka yang dari GKI panggil. Ya kan ada caleg-caleg yang dari GKI. Di kita kan ada juga ya, kalau nggak salah Mas Niko Siahaan masih ya, Bung Niko ya. Jadi itu panggillah, yuk kita kumpulkan, kita doakan, kita kasih tahu visi kerajaan Allah. Kita kasih tahu tentang cakam dan yadanya. Siapapun mereka dari partai politik apapun, menang kalah urusan belakang. Yang penting ketika mereka masuk ke dunia itu, mereka dibekali untuk itu. Di situ sebenarnya salah satu peran kita. Tapi buletnya percakapan dalam rapat itu bisa panjang kali lebar. Di lingkup klasis, di lingkup sinode wilayah, wah ini wilayah politik, ketakutan-ketakutan muncul. Nah ini, ketakutan ini warisan teokratistik, bahasa-bahasa teokratistik dalam Alkitab sebenarnya. Nah itu mungkin cerita saya, unek-unek saya. Kalau yang lain mau unek-unek boleh loh, saya nggak memberi solusi ini sebenarnya. Saya memberikan rangsangan untuk bergerak ya. Mari. Silahkan. Terima kasih, Mas Boni. Pak Hari Santoso, ada tanggapan nggak Pak?
Silakan Pak Hari. Mari Pak Hari. Belum, Pak. Masih belum. belum, Pak. Iya, Pak. Oke. Pak Gunawan mau memberikan tanggapan, Pak Gunawan? Oke deh. Di-unmute, Pak. Oh, sudah. Silakan Pak Gunawan. Malam Pak Jarwo. Iya, Pak. Malam Pak Gun. Ya. Tarik kelihatannya kalau komentar umum sepertinya eksegesisnya sedikit ekstrapolatif nih Pak Boni. Ekstrapolatifnya agak jauh. Iya. Konteksnya beda ya, Pak. Tapi kalau saya kembalikan ke yang saya baca aja ya, sepertinya dulu saya bayangkan baca pengkhotbah itu, Kohelet ini adalah seorang guru gitu, mungkin ini ngajar di sekolah kerajaan gitu. Jadi kepada pembesar calon anggota pemerintahan, dia bilang di sini, lu harus nurut sama gua gitu. Kalau nggak nurut, susah sendiri. Di ayat 9 sebenarnya ada penjelasan mengenai tadi Pak Boni bilang kan ada kalanya rajanya brengsek bagaimana gitu. Nah, itu ada juga bikin susah orang lain gitu. Tapi kalau aplikasi ke zaman sekarang gini memang menarik. Sebab zaman sekarang nggak raja, terus gimana gitu. Kalau punya rajanya itu brengsek, terus gimana? Karena zaman sekarang kan lain lagi demokrasi. Nah, ini menarik memang. Tapi kayaknya di pengkhotbah nggak ada jawabannya. Ada problemnya, nggak ada jawabannya. Gitu. Sepertinya terima aja. Gitu. Iya. Berarti yang ditemukan Pak Gun kira-kira sama ya Pak, sama saya ya. Tidak menemukan jawaban di situ ya. Ada problemnya aja Pak. Iya. Ya, berarti kalau boleh disimpulkan memang kitalah yang harus memiliki hikmat, membicarakannya dan menentukan sikap gitu ya, Pak. Kira-kira bisa berbeda-beda akhirnya ya. Secara kolektif ya. Iya. Belum di-unmute Pak Jarwo. Iya. Kalau tadi dilemparkan satu pertanyaan, bagaimana gereja bersikap gitu ya? Sulit. Karena gereja sebagai institusi isinya kan banyak orang. Tetapi kalau ditarik bahwa gereja itu adalah orang-orang itu sendiri, maka saya ingin mengajukan pertanyaan sebetulnya, siapa orang Kristen bodoh pertama yang mengatakan bahwa orang Kristen jangan terlibat pada politik, karena politik itu jahat. Yang tidak disadari oleh kita-kita sebagai gereja ini, apapun yang kita lakukan sepanjang itu berurusan dengan orang lain, berurusan dengan negara, itu kan berpolitik. Mau punya KTP itu politik. Mau berurusan RT RW itu politik gitu kan. Sampai gereja itu begitu naifnya menarik diri dari politik, dan pada waktu kita bangun tidur, panggung politik dikuasai oleh orang-orang yang ya tidak tercerahkan gitu. Bukan karena orang Kristennya tidak berfungsi, tapi karena orang Kristen menarik diri ya otomatis tidak berfungsi. Kemudian ketika terjadi tekanan, terjadi pelarangan pendirian gereja di sana sini, lalu nangis, gerung-gerung gitu, ngomong ke Tuhan, kenapa kami dipersulit gitu. Kami itu ya sebetulnya di dalam sebuah forum PGI waktu itu Pak Eka sih yang mengingatkan kepada kami untuk berperanlah dalam kehidupan sosial. Beliau nggak ngomong tentang berperan dalam kehidupan politik, enggak. Tetapi peran dalam kehidupan sosial sebetulnya adalah politik kan. Terkait dengan itu. Satu saat ada sebuah kepanitiaan gitu ya, kepanitiaan pendirian gereja yang sudah lama sekali nggak berhasil mendapatkan izin gitu. Lalu ketika ada sebuah keputusan bahwa seseorang harus pergi ke kecamatan untuk mengurus izin awal itu, mereka kemudian berdoa semalam suntuk supaya Tuhan melancarkan jalannya. Esok harinya datanglah ke kecamatan. Si petugas ini dengan
antusias karena udah dibekali oleh doa semalam suntuk itu, datanglah ketemu camatnya. Rupanya berita baik seperti yang disampaikan kepada kelompoknya tadi. Saudara-saudara, kemarin saya mengurus izin gereja ini dan bertemu dengan camat, dan saudara-saudara, setelah kita berdoa semalam suntuk, puji Tuhan, camatnya Kristen. Ini kan sebuah kekonyolan, fatalistik. Camat Kristen itu kan bukan hasil doa kita semalam suntuk, Bapak Ibu. Camat Kristen adalah timbulnya sebuah kesadaran di calon camat ini untuk masuk ke dunia politik, untuk mengerjakan tugas-tugas politik sebagai orang Kristen juga tentunya gitu. Nah, ceritanya udah berhenti di situ aja lah. Kegelian dan urusan yang lain-lain itu nggak menyangkut. Tetapi ini loh, ini kan sebuah keprihatinan itu. Apakah kita juga hidup dalam pola pikir dan cara pandang seperti itu gitu. Kalau orang-orangnya pola pikir dan cara pandangnya seperti itu, kita akan tahu apa yang akan dilakukan oleh gereja sebagai institusi. Tetapi apa ya gitu. Begitu, Mas Boni sharing sedikitnya. Ini lucu sekali ya. Memang kenyataan kita itu kadang-kadang lucu. Apalagi ketika Ibu Bapak tahu FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang dimana itu menjadi rekomendasi pemerintah daerah untuk memberikan izin gereja, itu biasanya ada permainan politik juga. Gereja mana nih yang akan dimasuki wakilnya, yang dimasukkan ke situ? Biasanya gereja mana yang dimasukkan ke situ, gerejanya sendiri nanti yang dibangun. Gereja orang lain nggak dipikirin. Nah, ini kan juga realitas yang terjadi. Saya di Ciledug 17 tahun. Sampai diberi wewenang kecamatan dulu sebagai tim pendidikan politik masyarakat begitu ya. Saya melihat ketika ditunjuk oleh itu saya punya kepentingan, saya wakil Kristen bukan wakil gereja saya. Cuman orang yang ditunjuk di FKUB bisa jadi berbeda. Ya kita dulukan GKI lah. Lalu kemudian gereja nggak mau berpolitik, tapi kalau tahu FKUB-nya dari GKI, maka berbondong-bondong itu majelis datang ke FKUB untuk minta restu dibuatkan gedung gereja. Ini kan sebenarnya seperti yang Pak Gun sampaikan tadi, mentalitasnya masih mirip, mentalitasnya masih sama lah. Ya udah diem aja lah, udah ikutin arus saja. Kalau arusnya deras ya selamat tenggelam, kalau arusnya enggak ya enggak. Belum tentu juga orang Kristen yang jadi pemimpin dia mengizinkan rumah ibadah, gitu kan? Ada loh yang dia mau dipilih, orang Kristennya kepilih tapi janji sama orang-orang lain itu yang janjinya dia Kristen, tetapi diminta untuk janji. Selama kamu jadi pemimpin karena kamu Kristen nggak boleh ada rumah ibadah berdiri, dan ia mengiyakan, sehingga justru dia Kristen jadi pemimpin Kristen. Dia punya konstituen non-Kristen, lalu minta jaminan nggak ada rumah ibadah yang berdiri, dan dia melakukannya. Wow, ini kenyataan ya. Karena memang edukasi yada dan edukasi cakam itu kadang-kadang tidak sampai juga. Bukan hanya internal gereja, tetapi bagi orang-orang yang ingin menceburkan diri dalam dunia politik. Kalau frontal ya kefrontalan, kalau pasif ya pasif sekali. Jadi bargain positionnya jadi sangat lemah. Dan banyak orang juga sebenarnya bertanya kepada PGI, sikap PGI menggunakan sikap yang mana nih? Fight, flight, flow. Ketika ada ketimpangan-ketimpangan, bagaimana mereka membela? Bagaimana mereka menyuarakan Papua misalnya? Bagaimana mereka menyuarakan penindasan dan kesenjangan di Indonesia Timur? Bagaimana mereka menyuarakan gereja-gereja yang ditutup? Ya enggak. Ya buntutnya balik ke hukum, dan hukum adalah produk politik yang merupakan hasil tawar-menawar di bangunan yang kita kenal sebagai bangunan wakil rakyat. Ini saya agak bersuara seperti aktivis 98 ya. Jadi bukan berarti saya anti DPR, tidak, tetapi bagaimana mengolahnya, bagaimana caranya, kepentingan siapa yang dibela. Ini kan kalau politik itu sebenarnya ngomongin kepentingan. Kita sebenarnya punya kepentingan nggak sih gereja? Di tengah masyarakat ini punya kepentingan untuk diamankan nggak sih? Punya. Tapi gereja sejak zaman bahela selalu menjadi korban politik.
Kalau ada kerusuhan, yang diserang pertama siapa? Yang diserang pertama adalah simbol kekristenan. Dari zaman dulu itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, gonjang-ganjing politik, yang paling riskan itu gereja. Yang kedua adalah kelompok keluarga saya juga, yang matanya sipit, gitu kan. Cuma itu kan, yang dikejar siapa sih? Yang dikejar ya kita ini, gitu. Yang dikejar kita. Nah, sehingga gimana kita caranya mengamankan itu? Sementara kita diam, membisu, berdoa dengan tekun. Lalu muncul camat Kristen akibat doa semalam suntuk, ya. Ya, ini hal-hal yang lucu. Dan Bapak Ibu, jujur saja memang tim pendeta sedang berpikir bagaimana membuka GP. Tapi sayangnya ada ini ya, COVID ya. Sebenarnya ada program-program GP yang ingin kita dorong untuk pendidikan kenegaraan, civic lah zaman dulu ya, PPKN, PMP gitu ya, zaman kita kecil. Untuk menghidupi pendidikan politik, kita waktu itu sudah sempat siapkan perjumpaan-perjumpaan, bukan melalui Zoom. Melalui Zoom itu ikatannya agak kurang dalam ya. Mungkin kita tunggu pasca pandemi. Jadi bahkan sempat sudah koordinasi dengan beberapa teman di Ciganjur. Yuk kita buat tongkrongan, ngobrol. Kita nggak usah ngomongin agama dulu lah. Kita ngomongin bangsa, apa yang mau kita lakukan. Lalu mulai masuk. Buat kombasnya kan Pak Boni? Sudah ada kombas. Itu, ya? Ya. Ada kombas politik. Lalu kita juga sudah siapkan komunitas cangkruan lah bahasanya Jawa Timur ya, komunitas tongkrongan yang kita siapkan di balai-balai bukan di GB bagian atas. Karena kalau ketemu sama orang NU begitu ya, kawan-kawan dari pesantren itu kan asap pasti harus ada. Bukan hanya kacang dan kopi, tapi rokok itu pun kadang juga ngepul. Kalau di dalam GP kan repot kita. Kita sempat pikirkan di mana tempatnya, bagaimana kita bisa ngobrol, bagaimana kita bisa memulainya, dan kita mau melibatkan jemaat yang setia. Sebab hidup bersosial dan berpolitik lintas agama itu nggak bisa one shot atau hit and run, hit lalu pergi, nggak bisa. Tetapi kehidupan semacam itu harus continue, ngobrolnya juga continue, bicaranya continue, membangun persahabatan. Yang ada doakan sajalah vaksin mulai muncul kemarin, infonya Moderna dan bacanya apa? Remdesivir atau apa itu? Saya nggak bisa bacanya itu, tulisannya angel soalnya, tulisannya susah. Bisa segera muncul. Nah, bagaimana Bapak Ibu tipe yang mana? Tipe yang fight, yang suka demo? Saya dulu suka demo, tapi menjelang tua ini kayaknya kalau mau demo ya nggak pantas ya, sudah tua begitu ya. Apakah kita tipe yang flight, ya sudah tunggu aja waktunya selesai, atau kita tipe yang mencari jalan untuk menyuarakan suara kita? Mari, silahkan. Oke, terima kasih Pak Boni. Pak Yosef, ada tanggapan Pak Yosef? Opung Yosef mau menanggapi, silahkan. Diangkat bendera putih dia. Pak Bibit. Mau nanggepin Pak Bibit? Politik. Ayo Pak Bibit, silahkan Pak Bibit. Unmute dulu Pak. Pak di-unmute dulu. Di-unmute dulu Pak Bibit. Wah, payah ini nggak ketok ini. Pak, suaranya nggak kedengaran Pak Bibit. Ya, harus unmute dulu Mas. Ntar aku nggak bisa bantu. Udah masuk? Oke, udah Pak. Nah, Silakan. masuk, Pak. Enggak, saya mungkin agak sedikit melenceng, tapi masih berkenaan dengan yang kita bicarakan dengan soal doa tadi, Pak. Seolah-olah yang saya tangkap ya, Pak ya, doa-doa tadi para majelis atau yang tahu ternyata apa tadi yang Kristen ya, Pak ya. Seolah wah ini berkat doa kita bersama ya, Pak. Tapi di balik itu sepertinya nggak gitu, kalau yang saya tangkap ya, Pak ya. Jadi sebenarnya doa itu yang apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa
seolah menertawakan loh Pak ya tadi Pak. Gimana Pak? Kita harus berdoa yang bagaimana, yang katanya doa yang benar adalah apa? Doa yang berkhasiat atau apa ya Pak? Jadi doa yang benar yang bagaimana Pak? Terus bagaimana sikap kita terhadap doa? Seolah-olah kita tadi nggak percaya itu kan pejabat pemerintah tadi kan udah dari dulu di situ duduk di situ. Kira-kira ketangkep Pak apa yang saya Iya, ketangkap. Memang apa yang disampaikan Pak Jarwo dan yang saya komentari bisa mengakibatkan pertanyaan yang Pak Bibit sampaikan. Saya menyadari itu. Tetapi pernyataan Pak Jarwo di awal tadi sebenarnya bukan untuk menertawakan bagaimana kita berdoa atau menyalahkan. Tetapi sebuah ironi saja bahwa kadang-kadang kita kabur dari tanggung jawab politik kita, kabur dari tugas kita menyuarakan kenabian dan berhenti pada doa. Doa itu sebagai sebuah kamuflase untuk menghindar dari sebuah tanggung jawab tindakan yang baik. Contohnya begini Pak Bibit. Menurut Pak Bibit, kalau ada orang yang aku lagi nggak punya duit nih, misalnya saya ngomong sama Pak Bibit begitu. Lalu Pak Bibit mengatakan, oh ya udah nanti saya doakan. Menurut Pak Bibit, maksudnya kira-kira tulus apa enggak? Ya hanya Tuhan yang tahu kan. Maksud dari pernyataan itu tulus apa enggak. Tapi bisa saja orang mengatakan, ketika mengatakan aku enggak punya duit, lalu jawabannya nanti saya doakan, itu dia sebenarnya sedang menghindar memberi duit. Menghindar bertindak untuk mengasihi orang yang butuh duit tadi. Dengan cara apa? Berdoa. Menghindar dengan cara yang lebih kelihatan mulia, begitu ya. Jadi ada orang yang jatuh, terus kemudian, iya, saya juga paham belum tentu, tapi bisa saja kan? Iya. Bisa saja, dan artinya bisa saja banyak orang tidak mau bertindak untuk mengerjakan tugasnya sebagai warga negara, katakanlah begitu, menyuarakan suaranya sebagai orang Kristen dan berhenti pada berdoa. Ya, hanya sebagai sebuah simbolisme, dan itu kan yang sebenarnya diprotes Tuhan. Simbolistik itu doa sebagai simbolistik. Dan itu tentu bukan doa yang benar. Menurut saya, doa yang hanya semacam simbol itu nggak benar. Bukan doa yang tulus, yang diikuti dengan karya nyata. Nah, yang disebutkan dengan oleh Pak Jarwo tadi menertawakan doa semalam suntuk, katakanlah begitu, itu bukan untuk melecehkan doa, bukan. Tetapi untuk mempertanyakan. Ini sebenarnya bahasanya adalah untuk mempertanyakan apa sih yang sudah kamu lakukan. Apakah iya hanya karena itu? Apakah hanya kamu berdoa lalu ketika datang camat lalu kamu bersukaria? Tidak dong. Seharusnya kamu juga menyiapkan camat-camat Kristen yang mumpuni. Katakanlah Pak Jarwo begitu kan, bukan hanya berdoa, tetapi mengiring langkah pejabat-pejabat Kristen supaya menjadi pejabat-pejabat yang baik, yang nggak korup, yang nggak koruptif. Itu yang menurut saya doa yang lebih sempurna, disempurnakan lagi dengan sebuah tindakan yang nyata. Tentu bukan maksudnya seperti yang Pak Bibit tanyakan tadi, bukan melecehkan doa, bukan masalah benar atau salah. Doanya kira-kira yang lebih tepat dalam situasi ini bukan hanya lipat tangan tutup mata, tetapi lebih pada karya nyata. Boleh nambahin Mas Boni? Boleh. Oke, Pak Bibit, bagaimanapun juga memang out of context. Yang ditanyakan Pak Bibit itu berbeda sekali dengan apa yang tadi coba saya sampaikan. Tadi kita kan ngomong tentang pendidikan politik. Awalnya orang Kristen memutuskan untuk meninggalkan dunia politik. Sehingga terus merasakan ketidakadilan di ranah politik. Begitu kan? Nah, ada orang yang berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan doa. Doa itu menyelesaikan banyak masalah. Itu nggak diingkari. Benar. Doanya doa yang benar seperti apa sih? Ya sudahlah, kita tahu doa sebenar. Orang doa semalam suntuk, doanya benar nggak? Sangat benar. Harus begitu nggak? Harus begitu gitu. Karena dia meyakini gitu ya. Nah, saya bukan pelaku doa semalam suntuk, nggak kuat. Tetapi yang naif kan, dia ngomong ke teman-temannya karena doa semalam suntuknya camatnya Kristen gitu. Camat Kristen itu bukan hasil doa semalam suntuk. Camat Kristen itu hasil sekolah di APDN, diantemi dan sebagainya selama 4 tahun itu
karena ada kesadaran politik dari awal bahwa dia harus mendapatkan bekal untuk berada pada kedudukan itu dan berkontribusi secara politik, bahkan dalam kehidupannya bergereja. Jadi sebetulnya nggak ada kaitannya doa dengan camat Kristen itu gitu. Itu sih Pak Bibit yang ingin disampaikan sih. Ya, artinya ada majas dan ada lugas gitu ya. Yes. Yang tadi disampaikan Pak Jarwo itu majas, bukan lugas. Connotatively, bukan denotatively. Kira-kira begitu. Matur nuwun Pak Bibit. Matur nuwun Pak Bibit. Bapak Ibu yang lain ada? Nambahin komen aja, Pak. Pak Gun silakan. Sekali lagi saya tidak tahu solusinya nih, Pak Jarwo atau Pak Adi. Tapi saya bisa mendeskripsikan salah satu masalahnya berdasarkan observasi seperti Kohelet. Jadi saya kira dulu zaman kemerdekaan gitu, banyak pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang merepresentasikan Kristen. Dengan kata lain, setelah merdeka, orang-orang Kristen itu terrepresentasikan dengan sangat baik di pemerintahan sebagai bagian dari jasa mereka dan perjuangan mereka. Tetapi setelah kita mengalami 75 tahun ini, kan yang dalam sistem negara demokrasi itu bukan representasinya cenderung berdasarkan jumlah. Tadi yang Vox Populi, Vox Dei, dalam pengertian demikian. Sehingga dalam situasi demokrasi gini, representasi yang akan semakin banyak itu representasi yang bukan Kristen. Sehingga dengan perjalanan waktu, representasi Kristen ini menjadi, katakanlah kalau proporsional representasi Kristen kan cuma 5%, 7%. Kita nggak tahu lah, kalau kita mau ngaku 15% lebih untung. Tapi kita sendiri orang Kristen malu nggak bilang 15%, kita cuma bilang 5%, 7%, apa. Nah. Jadi kalau dilihat dalam menteri, kalau zaman dulu mungkin menteri Kristen itu ada 5-6 orang. Kalau sekarang, ya kuotanya ya 1. 2 aja udah banyak gitu. Jadi memang ini satu bagian daripada proses kelemahan, katakanlah untuk golongan minoritas. Ini kelemahan daripada sistem yang ada, bukan representasi berdasarkan berdasarkan kualitas manusianya, tapi representasi berdasarkan jumlah. Kalau dulu zaman setelah kemerdekaan dengan sedikit membanggakan golongan, barangkali representasi berdasarkan kualitas, karena saat itu ya yang kelihatan aja yang dipilih. Yang kualitasnya bagus ya banyak orang Kristen gitu. Sekarang lain nih, bahkan golongan yang barangkali dipertanyakan brengsek pun bisa terrepresentasikan gitu. Begitulah sistem demokrasi. Nah ini gimana gitu? Ya kalau saya cuma tahunya problemnya, tapi nggak punya solusinya karena dalam sistem mekanisme yang ada yang akan terkotak begitu gitu. Cenderung. Kalaupun ada kecenderungan yang berlainan atau kecenderungan yang kita harapkan, yaitu nggak apa-apa, bukan Kristen, tapi orang bagus-bagus gitu. Jadi dengan kata lain bisa jadi strategi lain kalau kita bisa menyadari atau menerima atau kita katakanlah ya udah tunduk dengan sistem yang ada, bahwa representasi itu adalah berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan kualitas, maka yang bisa diupayakan itu justru mencari orang-orang bagus dari golongan non-Kristen. Paling enggak itu step-nya itu, yang mungkin lebih realistik daripada ngotot-ngotot terus gitu. Buntutnya jumlah bukannya. Iya. Saya sepakat Pak Gun. Ya. Aku cuma sharing secara pengamatan Pak Gun. Pengamatan. Iya. Filosofis aja. Iya, itu juga yang menjadi diskusi Pak Gun dalam BPMS maupun BPMSW, jadi Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah dan BPMS ketika pemilu-pemilu itu hadir. Jadi kita itu sebenarnya harus cari orang yang kualitasnya bagus, nasionalis. Agamanya nggak peduli.
bahkan kalau ketemu calon Kristen tapi dia Kristen fundamentalis, jangan dipilih. Gitu ya. Jadi itu diskusi-diskusi yang muncul dalam masa-masa prapilkada biasanya adalah ingat, kita bukan cari agamanya, kita bukan cari orangnya, tetapi kita minta orang yang punya cakam dan yada. Jadi kayak raja, dulu kan ada raja kafir tuh, Raja Koresi itu kan kafir itu ya. Tetapi dia dipakai Tuhan. Bisa jadi orang-orang yang tidak seagama dengan kita malah justru membela kita, dibekali oleh cakam dan yada dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kan kita sama seperti yang Pak Jarwo tadi pikirkan. Oh, kita harus cari orang Kristen. Apakah iya? Wong kadang-kadang orang Kristen yang nggak belain. Saya sepakat dengan Pak Gun begitu ya. Jadi ayo kita pikirkan yang jauh lebih pas ya. Ya silakan Pak Gun. Ya enggak, maksudnya dipikirkan yang strategis dan realistik menurut sistem yang ada gitu. Kalau yang saya bisa dapatkan dari pengkhotbah, ini maaf nih Pak Jarwo karena motongnya di ayat 5, sebetulnya ayat 6, 7, 8 itu ngikut ke bagian pertama gitu. Kalau dibaca 6, 7, 8, itu ada tambahan informasi yang komplementari terhadap yang dibaca dari 1 sampai 5 gitu. Dalam konteks pemerintahan sama. Yang menarik itu dari sini sebetulnya simple. Kalau dalam sistem pemerintahan teokratis atau ini raja, ya nurut sama raja. Kalau nggak nurut, celaka sendiri gitu. Jadi, kalau kita implementasikan ke sekarang, kita sekarang sistemnya demokrasi yang nurut dengan sistem framework demokrasi. Kalau kita mencari-cari yang berlawanan, ya celaka sendiri gitu. Apalagi minoritas, jadi gecek gitu. Kalau mayoritas mungkin masih sewenang-wenang bisa juga gitu ya. Tapi kalau itu nggak bisa. Jadi maksudnya yang tadi itu approach-nya bisa approach yang kooperatif dalam pengertian kita fokus kepada kualitas bukan kepada siapa gitu. Kalau kita dapat yang kualitasnya baik, seperti tadi bilang nasionalis dan lain, maka kita akan terlindungi. Jadi kita indirect, nggak langsung, tetapi tidak langsung gitu, bisa memberikan perlindungan buat kita ini. Iya. Mas Boni, saya boleh nanggapin sedikit. Kalau melihat sejarahnya, sebetulnya kemunduran ini justru terjadi ketika dimulainya revivalism Kristen di pertengahan tahun 70-an. Pada saat itu, ya nggak tahu ya aliran mana yang lebih banyak melakukan itu, tetapi mengajak untuk menjauhi politik itu di sana. Itu zaman saya bertumbuh, jadi saya mencatat gitu ya. Bahkan pendeta-pendeta tertentu itu tidak mengajarkan dan menuntut bahasa Indonesia kepada calon-calon pendeta yang dibinanya, tapi bahasa Mandarin. Dihubungkan dia dengan Cina daratan untuk melakukan pelatihan dan sana. Itu sangat memprihatinkan. Di situ sebetulnya kita sudah mulai kehilangan orang-orang Kristen di pemerintahan. Dan 13 tahun setelah itu disusul dengan revivalism Islam. Yang buahnya kita rasakan mulai sekarang ini. Kalau nggak salah mulai tahun 82, itu mulai digalakkan yang namanya 80-an udah mulai, Pak. 82, Mas. 80-an. Iya, 82 tepatnya. Yang ini loh, Mas. Mentoring itu loh, Mas. Di Bandung, Salman sudah mulai dari tahun 78. Oh, itu berbeda, Pak. Itu sebuah gerakan ke arah sana, ke arah. Iya, betul. Saya masih waktu itu. Iya, dia Salman memang menjadi inspirator gitu, Pak. Tapi 82 itu mulai kemudian ada ada mentoring gitu di masjid-masjid yang sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang model-model PKS sekarang ini.
Nah, yang dilihat mereka apa? Kita ini banyak gitu loh. Lalu mundurnya orang-orang Kristen dari panggung politik itu sangat disadari oleh mereka. Kita gunakan itu gitu. Nah itu jadi apa ya yang terjadi di Indonesia itu multiple gitu. Nggak sekedar orang Kristen mundur, tetapi orang Islam juga mulai maju dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Wahabi yang dikembangkan itu kan memang tujuannya adalah menguasai negara, menguasai pemerintahan. Pokoknya seperti itu. Sampai yang sekarang yang khilafah-khilafah itu adalah hasil-hasil dari sana. Jadi dalam sebuah diskusi gitu Pak Simatupang pernah mengatakan kepada kita bahwa jangan menangis lagi gitu, karena kita mendapat ketidakadilan karena kita yang walk out dari permainan gitu. Tetapi mulailah lagi gitu. Mungkin hasilnya tidak 5-10 tahun setelah itu yang dipesankan kepada kami. Juga waktu itu secara ekstrim pendeta Protos Medi yang dari GKJ itu ngomongin kita demikian, negara ini sebetulnya memang tidak butuh orang Kristen, tidak butuh orang Islam, tidak butuh orang, tapi butuh putra-putra terbaiknya. Nah, nek putra-putra terbaik itu Kristen, lebih baik. Tapi ya dikatakan seperti itu. Sehingga seperti yang disoroti oleh Pak Gunawan tadi, harusnya mulai seperti apa, memang harus menimbulkan kesadaran dari awal. Kalau memang persoalan di politik, ya ada kesadaran politik gitu. Seperti calon camat yang mau sekolah tadi gitu. Kalau tidak, ya kita cuma akan menjadi penggerundel, pengeluh saja dalam ketidakberdayaan, tapi dalam praktek keseharian kita tidak mendorong orang untuk seperti itu juga gitu. Kita mulai mempraktekkan kehidupan seolah-olah kita ini sudah di surga gitu. Padahal panggilan kita untuk menyuarakan kenabian itu kan dalam sebuah kesadaran penuh. Kita masih di bumi, kita masih di Indonesia yang mesti dibangun, butuh peran serta kita gitu kan. Ya mari kita berkaca pada diri masing-masing lah. Seperti apa sih fokus kita tentang kehidupan sosial misalnya, kehidupan politik di negara ini, menghidupi iman di tengah kehidupan sekuler ini, itu loh. Kalau itu bisa dibangkitkan, bisa dipahami, menurut saya harapan untuk mulai membangun kembali seperti yang Pak Simatupang tadi katakan, itu bisa terwujud. Tetapi kalau tidak, ya sudah. Terlalu banyak pemuka gereja yang ngajarin kita seolah-olah kita ini sudah di surga gitu. Fokuslah pada surga saja. Dunia ini akan lenyap. Kayak pengkhotbah juga. Dunia ini jahat dan sebagainya. Itu memalukan sebetulnya. Kristus datang ke dunia kan bukan untuk itu, bukan untuk ayo kita itu, tapi menghidupi juga perannya dan tugasnya di dalam di tengah kehidupan di dunia ini. Begitu Mas Boni. Iya, kalau soal demokrasi saya sepakat Pak Gun bahwa tidak itu yang harus kita jaga begitu ya, istilahnya jagalah perintah begitu ya, dalam hal-hal tertentu itu saya sepakat dengan Pak Gun bahwa demokrasi itu adalah sejauh ini ya pilihan yang baiklah untuk semua golongan. Berkaitan dengan itu saya juga sepakat untuk tadi mencari calon-calon yang universal, yang bisa mewadahi kepentingan, termasuk partai. Kita tahu bersama Partai Kristen kan nggak survive cukup lama ya di Indonesia ya. Berapa lama itu PDS ikut kontestasi ya? Mungkin di lingkup nasional ini terakhir kayaknya nggak masuk di ini. Dan memang GKI sendiri, bukan hanya GKI, gereja-gereja, para pemuka agamanya, pendeta-pendetaannya begitu seringkali juga terpecah. Terpecahnya adalah begini, kita harus mendirikan partai Kristen, kita harus memilih orang Kristen, itu harga mati. Jadi ini mirip kayak modelnya
Habib Rizik begitu ya, kawan kita yang baru kembali. Yang modelnya begitu di Kristen juga ada begitu ya. Pilih Udah orang sowan Kristen. belum, Mas? Ya? Udah sowan ke sana belum? Belum, Covid nanti habis habis Covid saya sowan nanti. Sambil ngasih kado buat anaknya ya. Oke. Nah, itu apa namanya? Ada juga model orang Kristen yang modelnya begitu. Harus partai Kristen berdiri, harus orang Kristen yang berkuasa. Iya, ini ironi memang. Tetapi GKI sendiri juga ada di pihak orang-orangnya, ada yang modelnya begitu. Lalu kemudian ada juga yang kemudian mengatakan tidak harus. Kalau bisa malah kita dukung partai nasionalis dan masukkan orang-orang Kristen di dalamnya supaya bisa mewarnai partai itu. Entah PSI, entah PDI, gitu ya, yang lagi booming kan memang PSI di lingkungan orang Kristen. Gitu ya, tidak ada uang pencalonan dan sebagainya. Oke, that's fine gitu ya. Ayo masuk situ, ayo kita berkarya bersama-sama. Yes. Tapi persoalannya kita nggak pernah punya satu suara, betul kata Pak Gun, nggak pernah punya jawaban yang sama. GKI pun juga nggak bisa mengeluarkan traktat untuk mengatakan pilihlah partai nasionalis. Nggak usah peduli Kristen, yang penting ini. Itu sikap-sikap pribadi sebenarnya, berkaitan dengan bahasa pengkhotbah tadi. Sehingga sikap institusional itu cenderung in between. In between itu bahasanya ada di tengah-tengah. Begitu. Nggak A, nggak B, iya A, iya B. Kayak non-blok lah, gerakan non-blok. Enggak kapitalistik tapi juga enggak komunistik. Komunis. Ya di tengah-tengah lah gerakan non-blok. Itu mirip Indonesia betul GKI ini. Jadi seringkali statement politisnya juga nggak bisa keluar kecuali di forum-forum seperti ini. Berani yang mana nih? Kalau saya milih partai nasionalis. Kalau saya pribadi milih lebih baik orang Kristen non Kristen seperti Koresi, tetapi dia yang bisa punya cakam dan yada. Tapi kalau memang bisa ya orang Kristen yang punya cakam dan yada. Nah, kira-kira begitu. Mari Pak Gun, silakan. Kayaknya open mic. Mungkin Pak Ganjar kali. Ya, Ganjar mau jadi presiden katanya. Oh, ya, Pak Jarwo. punya potensi. Ya. Oke. Ya. Pak Gun, terima kasih. Bu Esther, silakan. Ya, boleh. Ini sekedar urun rembuk aja, Pak. Oh iya, boleh, monggo. Jadi saya melihat, saya berpendapat bahwa untuk memulai kita mendapatkan kader-kader nasional yang punya iman Kristen yang baik adalah dari pendidikan, Pak. Karena pendidikan itu mengajarkan kita untuk untuk masuk ke politik, atau karena kan pendidikan di dalam yayasan Kristen ini kan lebih kepada hanya ke sains seperti itu, lebih kepada nilai-nilai yang baik dan tapi dalam hal untuk kegiatan politik, kegiatan sosial itu kurang untuk dirangsang anak-anak di dalam pendidikan. Nah, menurut pendapat Pak Jarwo bagaimana? Terima kasih. Ibu nanya saya ya. Iya. Enggak. Iya, kalau pendidikan kan ada aturannya ya. Apakah kita di bawah Depak atau apakah kita di bawah Departemen Pendidikan, ada aturannya. Tetapi soal kayak kegiatan pendukung, ekstrakurikuler dan sebagainya gitu, sekolah Kristen kan lebih melihat kepada apa istilahnya, Mas, gereja pendukungnya. Gereja pendukungnya, kalau gereja pendukungnya punya sikap terhadap politik, nggak berani sekolah Kristen ngomong politik. Tetapi bahwa anak-anak di sekolah Kristen diarahkan untuk memasuki kehidupan sosial, saya pikir sudah mulai begitu kok. Anak-anak saya itu, saya kan punya obsesi gitu, anak-anak itu juga punya keterampilan sosial. Saya malah sibuk nyari tempat di mana anak bisa ikut pramuka gitu. Karena di sekolah-sekolah itu tidak ada. Tetapi apa yang kemudian terjadi, saya melihat ada kok living in. Nah, mereka itu living in meskipun nggak sering, tetapi itu ada. Jadi perjumpaan dengan orang-orang di luar Kristen, perjumpaan dengan orang-orang dari status sosial yang berbeda itu dilakukan, dan itu menurut saya memang modal yang baik.
Tinggal soal kesadaran politik itu tadi gitu. Kalau gereja terlalu mengharamkan itu, sekolah pasti mengharamkan, Bu. Nggak berani mereka. Saya ingin Pak Boni melengkapi itu. Silakan Pak Boni. Iya, salah satu sekolah di mana istri saya ngajar dan kita juga punya, Tirta Marta, adalah slogannya iman, ilmu, dan apa itu ya? Iman. Iya, iman, ilmu, sama apa satu lagi. Jadi memang iman, ilmu, dan pelayanan, Pak Boni. Harapan. Pelayanan. Nah, dengeran. Bu Lindan jawab itu, Bu Esther. Iman, ilmu, dan pelayanan. Tapi memang kadang titik tekannya itu adalah pada ilmu, betul. Saya sepakat, Bu Esther, bahwa kepekaan sosial itu perjuangan untuk orang yang tertindas, perjuangan untuk masyarakat, perjumpaan dengan orang yang berbeda itu seringkali miskin sekali. Sehingga ketika anak-anak Kristen sekolah dari SD, SMP, SMA Kristen, lalu misalnya kuliah di sekolah negeri, itu mereka kadang gagap dalam relasi bersama dengan agama lain. Karena mereka ngelewatin musola aja gemeteran begitu ya. Mereka nggak ngerti nih, mereka udah teman-temannya udah wudu dan dijabat tangannya, ya marah teman-temannya gitu ya, ditepuk punggungnya, ya marah temannya. Itu kadang-kadang yang muncul. Sehingga memang betul, saya sepakat pendidikan, termasuk di gereja sebagai wadah pendidikan. Jadi anak-anak bukan hanya diajarkan berdoa, bukan hanya diajarkan untuk menjadi saleh secara vertikal, tetapi juga saleh secara horizontal. Jadi saleh secara horizontal itu bagaimana kita anak-anak diajak keluar, gitu ya. Kalau dulu saya di Ciledug Raya, saya cukup punya momentum untuk mendorong anak-anak gereja itu berjumpa dengan anak-anak masjid. Justru konflik itu adalah ruang yang baik. Sehingga anak-anak ketika saya mutasi ke GKI Pondok Indah, mereka sekarang masih bisa jalan. Futsal bareng, Karang Tarunanya nggak jalan, tapi mereka bisa ke kelurahan, terus kemudian mancing bareng bisa, lalu kemudian mereka nongkrong. Itu pendidikan sebenarnya yang harus di-set, bukan by accident. Nah, kalau di Pondok Indah, bagaimana kita bisa berjumpa dengan yang lain? Bisa saja kita juga gagap berjumpa dengan teman-teman yang lintas agama. Jawab Allah Trinitas saja bingung kadang-kadang kok anak kita. Ya, anak-anak kita yang sekolah di sekolah negeri itu ditanyain sama teman-teman Muslim, Allah Trinitas itu gimana jelasin ya? Itu mumet, nggak bisa jawab. Muter-muter jawabannya. Matahari. Ya sudah, ya akhirnya terus kemudian kalah debat. Lah iya, kalah berdebat, lalu akhirnya apa? Mualaf. Anak budaya yang jelek begitu. Ya oke lah, saya sepakat edukasi buat anak-anak kita. Terima kasih Pak Jarwo, penatua dicatat loh Pak. Pak Jarwo. Ngirsaken dawuh Pak Pendeta. Terima kasih Bu Esther. Oke. Pak, masih mengenai seharian kita. Halo Pak Jarwo. Iya Pak. Itu teman atas bahkan suatu saat memang pasti menanyakan tentang identitas kita. Orang Kristen tidak menyembah Allah aja, Yesus, kenapa harus Roh Kudus, kan kenapa nggak pangkat tertinggi? Kemudian sepupu saya, anaknya tulang saya yang dinas di Sumatera Barat juga, aku juga loh Bang, ditanya sama temanku tentang Allah Tritunggal. Nah, selama orang tua kita tidak membekali kita tentang Tritunggal ini, memang agak sulit kita tampil di di masyarakat umum, karena ketika tadi perjumpaan yang Pak Boni bilang, itu pasti ditanya kita. Karena teman-teman saya sejak kecil itu sudah diajarkan orang tuanya bahwa kita itu berbeda. Mereka itu harus kamu tanya, adik saya mengalaminya memang, bahwa orang Kristen itu makan babi, bla bla bla. Saya terkejut sebenarnya, tapi kita harus menghadapinya dengan ya jangan merasa seperti tadi Pak Boni bilang, jangan merasa sungkan tapi kita malah dekati, terus tetap bergaul sama mereka. Memang nggak mudah sih, karena
kita cek bersama-sama. Ya, Bang. Itu kalau misalnya Bang, saya mengalami ya. keseharian, orang tua saya sendiri dari ucapannya ayah saya, orang PNS, berpesan kepada kami anak-anaknya, kalian akan kuat. Nah, kan mengerikan sebenarnya seperti itu. Karena memang itu sekali di pemerintahan sangat keras. Penolakan terhadap minoritas, udah Batak, Kristen pula, istilahnya begitu. Dan ayah saya memang mengalaminya ketika waktu itu dipromosi ke Sumatera Utara, karena waktu itu Harudin Nasution ditolak karena beda agama. Jawabannya seperti itu, mengerikan. Akhirnya dibuang ke Papua. Akhirnya orang tua saya di Papua. Tapi itu keras memang. Tapi bagaimana mental kita supaya tetap tangguh sih, memang peran orang tua sejak kecil supaya anak itu tetap nggak malah menarik diri, tapi tetap terus tapi dengan apa ya tidak menghindar lah, seperti kata Pak Boni, ya terus aja itu, walaupun mereka sudah pindah, tapi mereka tetap berelasi karena sudah terbiasa, ada dukungan dari orang tuanya. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, ikutan urun rembuk tadi Pak Boni. Iya, Bang Maruli, terima kasih. Saya juga anak yang dibesarkan bukan hanya di gereja, tapi di musola. Saya itu dari SD bisa main sampai dengan SMP. Itu saya sering main di musola, teman muslim saya banyak. Tidur di musola itu biasa, sehingga saya tahu melafalkan beberapa ayat yang mereka sering omongkan itu ya saya tahu begitu. Cuman pengalaman itu rupanya menolong saya untuk bisa melakukan argumentasi. Nah, ini menindaklanjuti Bu Esther tadi. Jadi pendidikan itu bukan hanya lewat jalur resmi, tapi juga lewat pergaulan, itu juga penting. Yep. Pengalamannya Bang Maruli tadi ketemu dengan proses-proses yang seperti itu menolong Bang Maruli itu untuk bisa berargumentasi. Dan dari sisi mau masuk ke terjun politik misalnya, kalau orang mau masuk terjun politik, dia nggak bisa berargumentasi, dia nggak tahu kira-kira reaksi orang seperti apa, berbeda penolakannya kayak apa, lalu cara kita jawabnya seperti apa, wah itu repot sekali. Jadi kalau memang mau membekali warga kita untuk bisa berkomunikasi, ya mulai dari remaja, perjumpakan mereka, perjumpakan dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin bisa ditanyakan. Saya dulu istilah orang Jawa agak beling ya. Jadi pernah suatu kali saya dipojokkan, terus kemudian kepikiran satu hal. Ayo dihitung orang yang di penjara itu banyak kan orang Muslim apa orang Kristen. Saya sampai bisa menjawab begitu di usia saya masih ingat betul itu sekitar kelas 1 2 SMP disudutkan tentang Allah Trinitas segala macam, tapi ya setelah itu saya kemudian bisa bercakap-cakap lagi dengan mereka, dan sampai sekarang ada masalah dengan teman-teman saya di lingkungan saya di kampung saya waktu itu. Nah, itu menolong sebenarnya perjumpaan itu daripada sekedar kita menggagas ide. Ya memang, ya begitulah Bang Maruli. Cuman ya kita nggak boleh berhenti kan. Kata pengkhotbah, kata Yesus sendiri, meskipun kita ditindas ya kita harus menyuarakan suara kenabian. Yesus juga kalau saya mau bilang itu tokoh politik loh. Sangat. Meskipun dia nggak membuat partai politik dan membuat kudeta ya, tapi dia tokoh politis. Ya, friksi terbesar saya waktu itu ya di SMA, sangat besar. Itulah awal mulai ada namanya doktrin penggunaan jilbab. Tahun 90 awal. Itu satu-satu tuh didoktrin. Kemudian teman yang mengirakan, saya suka masuk seperti kata Pak Boni tadi, saya karena kemana-mana oke, saya dikira tadinya Muslim, saya dikasihlah buku yang buatan si Ahmad Deedat. Saya terkejut loh, setelah 3 hari dan saya sudah terlanjur baca, baru dia sadar, saya bukan yang seimannya. Tapi dia merasa feeling gitu, tapi lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, saya bilang. Tapi ya itulah, maksudnya tahapan-tahapan itu memang dari kecil, besar, dan semakin besar. Kalau kita nggak terbiasa, memang kita langsung menghindar. Tapi kalau kita biasa, jadi lentur. Nah, itu penting sekali. Bukan hanya tiba-tiba langsung pendidikan bagus, tapi dia nggak pernah bergaul. Malah saya bilang teman-teman itu malah hilang di organisasi. Iya betul itu Pak Boni. Boleh nanggapi sedikit ya, Bang Maruli? Mas Boni, sorry, saya tadi beberapa kali terpental. Di dalam kehidupan sosial,
kalau ingin mempertahankan iman itu tidak hanya sekedar bagaimana kita memahami peran politik kita, tapi kita juga perlu mendalami teologi kita loh. Orang-orang Islam, rekan-rekan itu lebih pintar mendebat daripada menjawab. Karena mereka ya belajar dari para debaters itu gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita mesti punya ilmu apologetik. Kita mesti rajin menonton bagaimana para tokoh kita mempertahankan imannya gitu. Ya meskipun kita harus menjadi tokoh apologetik, tapi ngertilah gitu. Kadang-kadang kita didebat gelagapan karena kita nggak memahami iman kita. Yang mendebat pun sebetulnya juga nggak memahami gitu, nggak memahami imannya sendiri, apalagi iman kita. Ya nggak tahu ya. Saya sekarang ini rajin nonton David Wood dan Christian Prince. Itu cukup melegakan karena pada waktu kecil dulu saya paling ngikut Bambang Nursena itu belajar di gurunya Pak Amran Amri itu. Ya, saya nggak belajar langsung lewat Bambang Nursena. Tetapi kegiatan-kegiatan seperti itu ternyata lebih menguatkan iman gitu. Para apologetik ini tidak di bagaimana cara mendebat Islamnya saja yang hebat, tetapi juga bagaimana membuat kita memahami Alkitab kita, itu juga hebat. Salah satu alasan diadakannya Patibulum adalah untuk membekali yang seperti itu gitu. Di Patibulum ini kalau tidak pendeta atau yang pendidikan teologi nggak boleh ngomong, nggak boleh mimpin gitu, karena ya target rayanya itu seperti itu gitu. Kalau waktu luang nontonlah hal-hal seperti itu, mungkin akan memberikan manfaat juga gitu. Begitu Mas Boni. Ya, kalau saya sedikit berbeda Pak Jarwo, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Memang pada mau nonton Bambang Nursena, Christian Prince dan sebagainya. Cuman menurut saya ini berdasarkan pengalaman saya konflik dan perdamaian ya. Dialog itu paling ada 3 ya, dialog kehidupan, dialog iman. Jadi ketika kita nonton Christian Bambang Nursena itu lebih ke arah dialog iman, dialog teologis, apologetis, gitu ya, yang sebenarnya nggak bisa mengatakan apple. Prinsip dasar fondasinya Muslim beda sama fondasinya Kristen, fondasinya Hindu beda dengan Kristen, fondasinya Buddha, Hindu dan Kristen beda, meskipun sama-sama lahir di Timur Tengah tapi beda. Bahkan dengan Yahudi pun fondasinya beda. Urutan perjanjian lama kita dengan urutan kitab mereka kan juga beda. Kita fondasinya sejarah keselamatan, sehingga urutannya seperti Alkitab kita sekarang. Nah, ini bisa tercapai dengan smooth, dengan menyenangkan kalau ada dialog kehidupan dan 2 dialog lainnya di bawah ini. Maksudnya apa? Jadi kalau kita jarang ketemu sama orang Muslim, jarang punya teman Muslim, nggak punya sahabat Muslim, kita nontonin Christian Prince, yang terjadi adalah kebencian yang muncul. Iya. Ya. Nah itu yang saya takutkan sebenarnya. Jadi kita itu nggak pernah punya pengalaman real. Orang Islam yang baik itu ya banyak. Teman-teman saya yang menghargai Kristen dan Yesus banyak. Terus kemudian mencari traktat-traktat di Alkitab untuk dikomparkan dengan kisah-kisah Al-Quran begitu, itu ya ada banyak. Nah, jadi saya justru mengkhawatirkan ketika banyak orang terkungkung di dunia Kristen saja, nggak pernah ketemu dan nontonnya Christian Prince. Jadi dia punya asumsi dan prasangka yang melebar. Ini yang saya takutkan. Tapi kalau mau nonton tentu harus dilihat itu sebagai bekal untuk kita menjawab, bukan untuk kita menyerang. Itu ya, menjawab dan menyerang itu beda. Yes. Malah menurut saya kalau dua-duanya bisa jalan, kita punya teman ya malah santai. Saya sama Gus Aan Ansori itu suka nginep di tempat saya. Ada banyak hal yang saya tidak setuju. Cuman saya ngomong secara teologis sama dia orang pesantren juga, ya dia paham. Dia paham, nggak apa-apa, Bon, kita beda. Santai aja, toh kita teman gitu. Nggak apa-apa, kamu pegang imanmu, aku pegang imanmu. Lakum dinukum waliyadin.
that's fine gitu ya. Nah, justru itu ketika kita bertukar jawab, dia tahu jawabannya orang Kristen bakalan ke sini nih. Jawabannya orang Kristen, anak Pak Islam, saya juga tahu nih arahnya kemana nih. Nah tapi ya oke, that's fine, dia nginep di rumah saya dengan santai, dengan anjing dia juga biasa begitu ya, nggak ada masalah, Gus, nggak haram. Ya asal saya nggak pegang nggak apa-apa, saya nggak takut kok sama anjing. Datang tak pukul kata dia. Ya tapi ya santai, sesuatu yang yang sifatnya santai, dan dia sangat ramah untuk itu, sehingga buat saya hati-hati saja. Iya. Enggak menyoal itu. Saya juga senang, saya lebih suka bahasanya Mas Bambang timbang bahasanya Christian Prince. Itu pendekatannya kan beda ya. Yes, pendekatannya Christian Prince buat saya lebih ofensif. Kalau Mas Bambang lebih menggunakan budaya timur, karena teman dia kiai-kiai besar di Indonesia itu juga banyak. Nah itu kira-kira begitu. Itu buat saya sih lebih senang Mas Bambang. Tapi monggo itu pilihan Bapak Ibu. Pak Gun, buka speaker Pak Gun. Oh iya, enggak. Saya kadang bilang kalau masalah surga itu satu kepercayaan. Buat kita surga itu ya di mana Yesus ada. Jadi kalau ada orang mau percaya ada surga tapi Yesusnya tidak ada, ya begitulah. Itu urusan nantinya. Jadi kalau untuk yang mau percaya, ya saat nanti saya mati duluan atau dia mati duluan, ya kita bilang auf Wiedersehen. Ketemu lagi nanti ya. Nah, kalau dengan yang tidak seiman, dia bilang, saya juga masuk surga, tapi surganya lain, ya nggak apa-apa. Nanti pada saat salah satu kita mati itu kita bilang, sayonara. Sayonara itu nggak ketemu lagi. Ya, goodbye. Jadi, tapi sekarang di dunia ya nggak apa-apa. Kita hidup satu kamar, satu rumah, kalau berkelahi kan nggak damai-damai. Kenapa kita nggak enjoy kehidupan selama di dunia ini? Nikmatilah kehidupan bersama gitu. Kurang lebih mungkin kayak gitu ya approach-nya. Yeah. Tetapi kalau Christian Prince, David Wood, banyak John, itu mereka memang terpanggil untuk pelayanan yang khusus, dan memang sifatnya konfrontasional, dan mereka paham benar gitu. Jadi mereka juga melakukan textual criticism mental itu, karena nggak pernah orang Muslim mengalami textual criticism. Baru satu kalimat, wah, emosi naik ke tinggi. Tetapi untuk orang-orang yang memang kritikal, ya memang ada yang juga yang terpanggil dan kemudian menjadi percaya, banyak juga yang begitu. Tapi itu pelayanan mereka gitu. Yeah. Itu khusus. Ya, saya sepakat Pak Gun bahwa kita perlu orang seperti Christian Prince untuk menghadapi yang dari orang India di band sama itu siapa namanya? Aku lupa. Ya Pak? Zakir Naik. Oh iya, Zakir Naik. Untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu kita butuh Christian Prince. Banyak ya. Yes, tetapi dalam konteks Indonesia yang budayanya agak berbeda, kita juga punya pendekatan yang berbeda. Saya sepakat sama Pak Gun. Jadi memang lingkup dan konteks pelayanan harus kita perhatikan untuk menjawab sesuatu. Nah, ini juga bagian dari edukasi secara politik keagamaan, kalau saya bilang ya politik keagamaan, bagaimana kita melakukannya. Apa nantinya sayonara, tapi sekarang enjoy dulu. Mari menari bersama dulu. Terima kasih Pak Gun, terima kasih Pak Boni. Bu Sri Hidayat masih bersama dengan kami. Pas dulu. Oh, pas dulu. Kalau begitu saya beralih ke Bu Ratna. Bu Ratna, adakah pertanyaan atau sharing? Saya juga pas dulu. Oh gitu ya Bu ya? Politik itu saya nggak memahami. Pak Jarwo, sedikit Pak Jarwo. Oh Pak Bibit, monggo. Saya mungkin di Pati Bulum ini kita mengundang pembicara di luar gereja, tapi yang dia kita sepaham atau apalah istilahnya.
Mungkin enggak, Pak. Gini Pak, Pati Bulumi dirancang untuk Bible study. Hal yang di luar itu akan kita lakukan di bentuk yang lain gitu. Tetapi di Bible study ini kalau memang tetap Bible study, dimungkinkan kita mengundang orang lain gitu. Iya. Toh di Bible study ini banyak juga pendeta dari luar kan, tapi dari lingkup GKI sih. Iya. Sebetulnya ya, kalau ikut dari lama pasti ketemu dengan orang. Yang bentuk yang seperti apa namanya, seminar, pembahasan apa khusus gitu mungkin akan dilakukan di bentuk yang lain, Pak Bibit. Iya, kalau Dan itu sangat dimungkinkan. Kami sedang pikirkan itu. COVID itu mendekonstruksi banyak hal gitu. Harusnya kita sudah punya beberapa bentuk kreatif gitu, tapi karena COVID ini jadi sementara diamkan dulu. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti sempat terlaksana itu ya Pak ya. Iya Pak, diusahakan Pak. Iya Pak. Nggak usah buka di belum aja, mungkin apa buka. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, yuk, thank you. Mari Bapak Ibu yang lain. Pak Yosef tadi udah angkat tangan. Bu Nani Sujono. Bu Nani masih bersama dengan kami? Pas, Pak. Oke, jawab tapi pas. Siapa ya? Mas Alek. Mas Alek, Mbak Rini silakan. Mas Alexnya keluar. Oh ya wes, Mbak Rini aja kalau gitu. Ada pertanyaan Mbak Rini? Ya, tadi sama-sama Bu Ratna, saya memang kurang paham politik, tapi memang kalau saya pikir saya pernah dengar juga bahwa segala peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah itu harus kita turuti, harus kita ikuti karena memang pemerintah itu juga diizinkan oleh Tuhan dalam mengatur segala sesuatu di dalam pemerintahan supaya semua teratur gitu. Jadi kalau kita ya gimana ya, memang kita kan hidup di negara yang mayoritas Muslim. Jadi buat orang Kristen seperti kita ini agak sulit memang untuk membicarakan hal-hal politik dalam kekristenan kita gitu ya, karena memang kali kan nggak dianggap gitu. Tadi kan Pak Bukti bilang kalau ada apa-apa pasti nanti gereja yang didatengin atau dibikin kambing hitam gitu kan, nanti itu yang dimusuhin. Padahal kita semua orang-orang yang ya berdoa terus untuk negeri ini, untuk pemerintah ini, bahkan untuk gereja. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi kebanyakan makanya dari kita ya sudahlah, yang ya kita berdoa aja gitu supaya kita tetap dilindungi Tuhan. Tapi kita juga tetap mengikuti peraturan dari pemerintah. Sekalipun kadang-kadang peraturan itu juga nggak sreg gitu loh. Jadi mau nggak mau ya, saya pun juga harus mengikuti peraturan yang pemerintah buat gitu. Ya salah satunya lah yang simpel banget gitu. Saat ini kan udah dibuat tuh jalan Trans Jakarta. Jadi mobil nggak boleh lewat situ. Kalau lewat situ katanya nanti didenda gitu ya. Saya pernah sama supir saya itu nakal. Dia masuk situ terus saya nggak tahu gitu. Waduh, saya dalam hati udah merasa bersalah nih. Karena saya baru belajar katanya peraturan yang dibuat pemerintah itu juga peraturan yang harus ditaati. Karena kalau kita tidak mentaati, kita tidak mentaati juga peraturan dari Tuhan gitu. Aduh, rasa bersalah saya itu luar biasa gitu. Tapi ya lama-lama hal itu banyak orang juga begitu kok gitu loh. Kok seenaknya aja gitu loh. Apakah cuma saya yang harus mengikuti itu gitu ya. Jadi ya sebagai orang Kristen di sini juga gimana ya, agak sulit mau mengikuti, tapi ya juga enggak ada apa istilahnya feedback gitu dari pemerintah juga terhadap orang Kristen sendiri. Bahkan bahwa masalahnya kita orang Kristen harus mengikuti peraturan pemerintah, tapi pemerintah juga sama kita tuh kurang, sama rakyatnya khususnya ya kurang adil gitu loh. Padahal kita sendiri kalau mau ikutin peraturan pemerintah dengan taat itu sebetulnya memang baik dan harus gitu. Tapi ya nggak tahu ya, sampai sekarang kayaknya saya juga masih bingung kalau ngikutin politik di negeri ini. Kasihan aja sama Pak Jokowi gitu loh. Karena dia sendiri kan beritikat baik untuk memimpin negeri ini.
Tapi ya sebagian rakyatnya ya begitu. Jadi ya saya tetap harus berdoa terus aja deh buat negeri ini supaya kemurahan Tuhan terus gitu loh menyertai kita semua. Itu aja Pak Jarwo mungkin dari saya yang Terima kasih Mbak Rini. politik. Pak Masmon, ini sharing yang mengembalikan kita ke laptop. Silakan Pak Masmon. Ya, jadi yang pertama tentu kita semua orang yang bisa berdoa, berdoalah untuk bangsa dan negara ini. Tapi kalau kita masih punya kesempatan untuk berjuang, berjuanglah untuk negeri ini. Perpolitikan yang paling sederhana adalah dari lingkup RT RW kita. Pendidikan politik harus kita dorong juga untuk keluarga kita. Lalu tadi soal hukum, yang membuat hukum itu bukan hanya pemerintah, PP itu kalau pemerintah. Tetapi kalau undang-undang dan hukum yang lain itu produk politik. Legislatif, yaitu para wakil rakyat yang membuat undang-undang. Eksekutifnya adalah pemerintah. Jadi mari kita pilih yang terbaik, pertahankan demokrasi. Pesannya Pak Gun tadi cukup menyentuh saya, ya itu harga mati. Kalau ada yang mau ganti ke khilafah, habislah kita, gitu ya. Kita harus menjaga demokrasi untuk semua. Bukan berarti kita hanya memperhatikan kepentingan kita. Kasih yang menjadi yang paling dasar. Lalu jangan pernah berhenti untuk menyuarakan hal-hal yang sekiranya perlu untuk kita suarakan dari lingkup RT RW. Kalau memang ada yang tidak pas, kita harus ikut menyuarakan. Tapi tolong menyuarakannya juga dengan cara yang flow tadi, timing yang tepat, waktu yang tepat, bicara dengan cara yang tepat, nada yang tepat, dan kalimat yang tepat, tentu dengan tidak menyalahkan. Dan harapan saya ada banyak kader-kader politik yang bagus-bagus dari orang Kristen yang membela kemaslahatan umat, bukan hanya umat Kristen, tetapi juga seluruh bangsa ini. Jadi itu saja Pak, takutlah akan Tuhan, dan kalau Bapak Ibu mau nyemplung ke dunia politik dari dunia yang paling rendah, pemerintahan yang paling rendah, tolong ingat pengkhotbah. Kuncinya adalah sakam dan yada. Hikmat dan pengetahuan. Tolong perlengkapi itu. Terima kasih Pak Admin, Pak Jarwo. Terima kasih Mas Oni. Sepertinya ini akhir dari Patibulum kita malam ini. Semoga upaya kita nanti untuk mencoba lebih memperdalam lagi apa yang kita bahas malam ini bisa lebih memberikan penjelasan gitu ya. Seperti yang dikatakan Pak Gun tadi, ini apa nih solusinya nih? Nanti Pak Gun pasti baca-baca, pasti ketemu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga telah turut berkontribusi meramaikan diskusi kita malam ini. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita foto untuk absen. Ibu Faika Darusman, Bu Susana, Mbak Rini, Pak Narto. Oh, ada Pak Narto, saya lupa menyebut Pak Narto tadi. Itu dia. Ibu Susana. Kak Ina, kenapa gambarnya imut-imut gitu? Aku kan ABG, Pak. Muncul loh, tak foto gini, yuk. Mas ini, Mas. Ini Bu Linda. Yang mendengarkan di balik laptop. Hai Kak Linda. Hai Kak Ina. Makasih lemper. Wah, lemper nggak bagi-bagi ini jadi Mary. Iku sindiran Mas. Lemper itu kan kalau kita ketemu offline gitu. Bu Endang kelihatan jarinya aja. Pak Pau ya. Mari, saya akan sepertinya butuh 2 kali. Oh enggak, sekali aja. 1, 2, senyum. Pak Bibit, senyum Pak Bibit. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya foto sekali lagi. Ada. Oh iya. Oke. Yang mana aja ya?
Sekali lagi Nggak ya. tahu, ini kami. 1, 2, 3. Oke. John. New slide. Taruh. Jepret. Selesai. Yuk. Mari kita tutup dalam doa. Mohon Pak Gunawan berkenan memimpin dalam doa. Silakan Pak Gun. Mari kita berdoa, teman-teman. Ada yang mau didoakan bersama? Berdoa untuk keluarga Pak Purboyo aja Pak Gunawan. Baik. Ya. Baik, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk berkumpul dan bahas, maknai apa yang telah Engkau tuliskan 2000-3000 tahun yang lalu. Tuhan, kiranya apa yang telah Engkau izinkan kami untuk mengerti bisa mendorong kami untuk berbuat sesuatu yang baik kepada sesama kami, kepada negara kami, pada Engkau Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Engkau mengisi kami dengan hikmat, dengan pengertian, dan pemahaman tentang apa yang harus kami lakukan selama menjalani kehidupan ini di dunia. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Dan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sehat Tuhan, yang sedang sakit, atau yang sedang bergumul di dalam pergumulan sehari-hari. Kiranya Engkau menilik mereka satu persatu, supaya mereka dihiburkan, dikuatkan, dan diberikan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Dan seandainya Engkau juga menyentuh kami Tuhan untuk menjadi bagian yang bisa memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah teman-teman kami semua. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk keluarga Pak Purboyo, Ibu Elizabeth, Damar, dan Dian, dan juga famili-famili lain yang tentunya bersedih dan akan menjalani masa-masa ada kehilangan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan dan juga Engkau menuntun kami satu persatu Tuhan yang mengenal famili ini dan juga teman-teman lainnya supaya bisa menjadi saluran penghiburan tersebut. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus telah memimpin pembahasan hari ini. Kami berdoa untuk negara kami, untuk situasi yang ada saat ini, khususnya pemerintahan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada semua jajaran pemerintah dari Presiden dan semua pembantu, semua jajarannya, aparat-aparat untuk melakukan tugas yang mereka seharusnya lakukan Tuhan, untuk mengayomi bangsa ini, untuk menciptakan keadilan sosial, untuk membangun negara yang makmur. Tuhan kiranya diusirkan yang coba merongrong bangsa ini, yang mencoba menarik mundur dan mencoba untuk mengganggu kestabilan negara, memancing di air keruh, yang mengirimkan tentaramu untuk Tuhan kami, kiranya di dalam segala kesulitan pandemik seperti ini, Engkau mewaktuin ataupun dengan jalan-jalan lain
kiranya ada di bidang dalam penanganan baik rumah sakit dan dokter, tenaga medis dan lain-lainnya. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, kiranya lindungi mereka dari segala penyakit, dan kami berdoa agar ada kesembuhan di arah mereka untuk yang sakit, dan kami berdoa juga Tuhan agar wabah ini bisa hilang dengan cepat dan impact-nya bisa diperingan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau izinkan kami lalui ini, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gun. Bapak Ibu, kami tentunya merindukan kembali Bapak Ibu untuk hadir di Jumat depan. Kita akan membahas tema hidup yang tidak pasti dari Pengkhotbah 8 ayat 6 sampai 8. Yang kata Pak Gun tadi harusnya itu disatukan dengan pembahasan kita sekarang. Akan dibawakan oleh Saudara Harapan Panjaitan pada 27 November 2020. Semoga Bapak Ibu diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan kita minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu. Mas Boni, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Bapak Ibu. teman-teman. Terima kasih Bapak. Boni.